Ini dekat banget sama Simpang Kinol. Ini orang-orang sini mungkin udah tahu ini ya, namanya Simpang Kinol. Apa kari itu nggak ada ya? Kari, enggak, kita nggak pakai kari. Nggak pakai kari. Mikirnya apa? Kebanyakan soto orang nggak udah pakai ini. Hanya saya satu-satu di dunia. Nyeruput cuy. Oh. Yo mamen, balik lagi sama gua Next Carlos di Makan Keliling Indonesia. Diam dulu ya. Ya, Om. Kulineran malam men di Kota Padang. Fatman beraksi. Deh, malam-malam beraksi. Siapa yang udah punya nih merchandise Fatman? Silahkan beli di toko online, toko hijau ataupun toko merchandise gua. Next Colony namanya. Ini gua lagi kuliner malam di Kota Padang. Gua lagi ada di daerah namanya Jalan Tepi Pasang. Ini dekat banget sama Simpang Kinol. Ini orang-orang sini mungkin udah tahu ini ya, namanya Simpang Kinol. Untuk makan salah satu kuliner Padang, ya namanya Padang kan udah menjadi ciri khasnya itu adalah masakan Minang. Ini namanya adalah Soto Minang Roda Jaya. Kayak nama toko bangunan ya, Roda Jaya. Penasaran gue kenapa namanya Roda Jaya? Nanti kita tanya orangnya. Posisinya dekat Simpang Kinol, seberangnya Bebek Carok loh. Bebek Caroknya Tretan Muslim. Nah, dia di situ tuh, Soto Minang Roda Jaya. Kita langsung ke sana aja. Ya. Kalau kenal Pak. Ya, Happy. Saya naik tukang makan. Wow. Tukang Mantap naik. Dengan Pak siapa Pak? Pak Happy. Happy-nya itu happy bahagia. Happy too. Oh, happy. Bahagia selalu. Oh, happy too. Ini namanya kenapa bisa jadi Roda Jaya? Kayak nama toko bangunan gitu. Oh iya, ini story-nya. Ini kan kita ini generasi kedua. Sebelumnya siapa? Bapak. Bapak. Orang tua. Jadi Bapak nerusin. Ya. Jadi ceritanya dulu bapak saya itu pertama buka itu dengan gerobak gitu, Dorong nggak di tempat. Jadi pindah-pindah. Bukan tetap tapi dorong. Tapi dorong pakai gerobak gitu ya. Di emperan di kaki lima. Roda Jayanya itu maksudnya gerobaknya itu. Rodanya itu. Nah, itulah dasar katanya, dengan roda dia bergerak bisa berjualan gitu. Itu filosofinya gitu. Filosofinya. Iya gitu. Dengan generasi kedua, karena ada roda, asumsinya perputaran, timbullah sebuah kejayaan. Saya kasih Roda Jaya namanya. Wah gila, filosofinya dalam juga. Bapak kok ketawa sih? Jangan-jangan ngarang nih. Bener. Story-nya. Terus Bapak kenapa ketawa? Soal saya pikir ngarang. Namanya Happy. Oh iya betul, namanya Happy. Makanya happy terus ya. Amin. Hitungan dari Bapak dulu udah dari tahun berapa? Bapak memiliki tahun 66. 60-an tahun ada ya? Ada cabang nggak ini? Oh ada di Cibubur, di kota wisata. Cibubur Ya. di Jakarta? Jakarta ada. Ada juga itu? Ada, di Ruko Kanadian. Punya Bapak? Ya. Namanya Soto Minang Roda Jaya. Yang jalanin siapa? Family saudara, tapi lisensinya, produknya saya. Sistemnya gimana? Kirim bahan baku dari sini ke sana? Sampai bumbu segala macem. Jadi bisa dipastikan di situ juga rasanya nggak jauh beda. Oh nggak jauh beda. Saya pikir mau bilang rasanya sama gitu. Rasanya nggak jauh beda, berarti ada lebih tipis lah. Apa yang bikin beda apa kira-kira? Cara mungkin penyajiannya, servisnya, ngeraciknya, tapi secara umum rasanya beda jauh. nggak akan lari. Standarnya udah ada. Ini bukan dari jam berapa Pak? Buka kita jam 10 siang sampai 11 malam. Tiap hari buka? Buka. Soto Minang tuh? Soto Minang itu kalau dasarnya itu kita mengambil dari bumbu-bumbu khas orang Minang. Itu dominannya. Pasti santan dong? Enggak, bumbu yang lain bukan santan. Ini nggak santan? Enggak pakai santan. Ini ada beda juga. Ada produk yang tidak pakai santan. Ya termasuk ini Soto Minang. Saya bisa lihat nggak Pak? Bisa, silakan. Yuk, dengan Pak Happy ya? Oke, siap, silakan. Loh, ini kayak bening kuahnya? Iya, bening. Ini agak kuning gitu ya? Kuning kunyit ya? Oh, disajikan kecil? Kecil. Kemasannya untuk kayak satu porsi. Ini makanan Makassar apa namanya? Soto Makassar. Soto Makassar. Sipik-sipiknya dagingnya gurih, garing. Oh, kayak begini. Nah, ini daging ini Pak. Ini daging nih. Bukan daging yang basah yang gitu. basah itu ada. Oh, daging ini ya, yang dipotong-potong Yang ini. potong-potong nih gitu. Boleh dicicip. Oh, ini bisa cicip. Boleh cicip. Bisa Pak. Ya. Waduh, banyak banget, buset. Banyak banget. Kulit apa daging, Pak?
Daging cincang namanya tuh. Daging cincang. Daging cincang. Gitu. Seperti kerupuk. Kayak kerupuk kulit ya, Pak? Itu. Rasanya kayak kerupuk kulit, tapi ini daging. Ini yang spesifik soto Minang kita. Ininya? Ya, kebanyakan soto orang nggak udah pakai ini. Hanya saya satu-satu di dunia. Kalau ada juga berarti anak buah saya tuh. Biasanya soto Minang nggak ada ini. Ada ini. Oh. Nah, ini andalan kita. Ini yang jadi andalan. Ini dibumbuin nggak, Pak? Iyalah. Oh, dibumbuin ya? Iya, makanya rasanya ini banget ya. Tapi saya penasaran nanti makan versi komplitnya. Iya. Nanti saya mau pesan, Pak. Mungkin sampai ketemu di meja makan. Ini dia nih makanannya, sama sajiannya tuh di mangkok kecil kayak soto Makassar ya. Nah, tapi kalau soto Makassar itu makannya pakai buras kayak lontong gitu. Nah, kalau di sini pakai nasi langsung, ada kerupuk merahnya ini. Nih kita lihat isiannya ya. Dia ada paru nih, terus daging keringnya yang tadi, sama daging lunaknya itu, sama bihun, daun bawang dan lain-lain. Nah, sama lagi sebelum makan kita dulu. Kita coba dulu ya dari kuahnya. Nyeruput cuy. Dibanding soto Makassar yang waktu itu gue makan di Senen itu, ini jauh lebih strong bumbunya nih. Rempahnya berasa banget. Kunyitnya juga berasa banget. Dan karena ini kuahnya mesti panas terus, bikin mantep. Ini belum diapa-apain nih. Di meja dia ada sambal nih, sambal merah begini. Tapi nanti gue racikin nanti. Aku coba makan ini dulu. Waduh, gila coy. Makan cuy. Mantap. Jadi daging garingnya itu karena rasanya kan kuat itu, kayak ada rasa-rasa kayak kerupuk-kerupuknya itu kan. Jadi begitu digigit tuh yang rasa-rasa gorengan dari crunchy kerupuknya itu tuh keluar banget. Ya kayak aftertaste makan kerupuk kulitnya itu kan ada kan. Nah, aftertaste-nya itu yang muncul kalau dimakan, ada garingnya itu. Ini parunya nih. Parunya tuh nggak yang terlalu lembek, tapi nggak terlalu yang garing juga. Biasa kan paru digoreng sampai kering gitu, garing. Ini enggak. Makan cuy. Coba gue racik dikit ya, enak banget sambalnya. Ya, makanan yang ada di sini tuh nggak manis dia. Jadi makanya disediakan kecap manis di sini. Sambelnya pantesan disuruh dikit. Dikit aja udah pedes banget. Rasa cabenya itu mengubah dari komposisi tertentu. Lebih balance, ada manisnya dikit. Gue penasaran, banyak gak ya mereka yang nggak pakai daging kering? Jadi cuma daging lunaknya aja isiannya. Karena rasanya tuh begitu terakhir, aftertaste-nya kalah semua sama si daging keringnya itu. Mantap. Habis galak juga tuh. Habis. Mantap. Udah kelar makan men, ini gua saatnya kita bayar. Saya mau nanya, udah aja. Jadi tadi Pak Happy pas mau pulang, Pak Happy udah pulang. Pas mau sebelum pulang bilang udah, nggak usah. Jadi ketularan udahnya kayak gitu. Iya, langsung udah. Padahal mah ini apa mau nanya harga. Oh, oke.
Basa-basi dulu. Basa-basi dulu. Di sini seporsi berarti berapa? Satu porsi pakai nasinya 30.000. Itu tuh Udah udah ikut semuanya. semuanya Iya, ada paru, parunya, ada daging, daging lunak, daging garing. Biasa ada orang yang makan ini nggak pakai daging garing ada nggak? Ada, tapi kebanyakan Jarang, orang pakai kebanyakan daging pakai garing. ya? Karena yang uniknya yang garingnya itu. Dan emang cocoknya makan pakai nasi ya. Yang mau pakai nasi. Kalau cuma ininya aja, nggak berasa dia. kuahnya jadi terlalu asin mungkin ya kalau dimakan sendiri. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Tapi ada orang sebagian dia suka pakai makan itu dia kasih jeruk nipis. Oh, biar asam lagi, ada jadi enak asamnya. dia. Kita total berapa kita total? Enggak, Bang, enggak boleh kalau kalau tetap dikasih, berarti niat kami untuk memberi enggak sampai. Enggak boleh gitu. Kita enggak boleh gitu kalau memberi itu harus diterima. Karena bos itu udah tekankan balik lagi tadi itu lagi disampaikannya kan. Nanti kalau saya terima. Ya, tapi saya jadi nggak enak ini. Ya, enak karena apa ini kan saya ini udah makan rame lagi ini. Berarti kan itu dari rezeki dari saya. Ya. Dari rezeki untuk abang juga udah mempromosikan kami. Tapi ini enggak. Kita deal, enggak enak. Kita deal ya. Enggak. Kasihan bosnya udah 2 kali balik tadi ngingetin lagi. Ya. Makasih banyak. Ya, semoga sukses. Bungkus lagi 3. Boleh. Saya makasih banyak Iya, ya. sama-sama. Titip salam buat Pak Heti. Iya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Amin. Insya Bisa Allah balikin bermanfaat. rezeki yang tadi lebih berkali-kali lipat. Ya. Nah, itu Udah. makanya. Amin ya. Oke. Saya Terima kasih atas kedatangannya. Iya, Semoga sama-sama. sukses selalu. Jalan Manfaat dulu. bagi orang lain. iya. Makasih banyak Iya, ya. sama-sama, Saya terima niat Mas. baiknya. Iya, Ya. baik. Salam buat Pak Heti. Sukses Iya, terus, sama. sehat selalu. Amin, Ya. ya. Orang-orang di Padang baik-baik ya. Buset dah susah ininya. Kalau udah ngomongnya udah amanah. Ya karena ibunya ini kan gue kalau misalnya mau pegang tangannya langsung kasih, nggak takut nggak sopan, bukan murim gitu kan. Mudah-mudahan Mamen mengerti ya. Mamen sih bisa ngerti, netizen yang kadang nggak ngerti kayak lu udah datang bukan bayar lu, malah makan gratis. Gue juga nggak mau men, gue juga maunya bayar. Gue biasa kalau tempat ini selalu bayar lebih gitu. Tapi ya kalau orang mau dipaksa lagi nggak bisa, ya sering-sering. Kalau emang udah niat orang mau baik ya udah, saya terima niat baiknya. Oke, sampai ketemu lagi di episode yang lain. Dah, ciao. Ini benar ya, rumah makan Soto Minang Roda Jaya. Soalnya ada Oda Jaya ini. Ini kebetulan tadi Karena kena mobil. barusan hari ini. Barusan tadi. Barusan banget. Airnya hilang, jadi Oda Jaya doang ini. Rempah kari itu nggak ada ya? Kari, enggak kita nggak pakai kari. Nggak pakai kari. Mikirnya lama. Atau mungkin ada wah itu rahasia.